Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendengar kata hajar tentunya dalam asumsi pikiran kita adalah hal yang keras dan anarkis. Jika ada seseorang yang menghajar kita secara fisik, paling sedikit ada yang luka atau memar. Dan biasanya orang yang menghajar itu dikarenakan faktor benci atau dendam. Tapi berbeda dengan Allah kita. Ia menghajar umatnya Israel bukan karena benci atau dendam kepada pribadi umatnya. Tapi ia membenci perbuatannya yang penuh dengan dosa. Dalam hal ini Tuhan sungguh mengasihi umatnya. Meskipun ia harus melalui hajaran agar umatnya paham dan taat kepadanya. Awalnya Allah mengingatkan umatnya, namun tidak dihiraukan. Sehingga Allah harus bertindak untuk menyadarkan umatnya melalui hajaran atau hukuman. Sama halnya dengan orang tua kita atau guru-guru kita dahulu. Mereka juga pernah memakai cara untuk menyadarkan kita melalui hajaran atau hukuman. Demikian juga kita setelah menjadi orang tua. Tentunya kita juga pernah memakai metode tersebut untuk menyadarkan anak-anak kita. Oh iya, menghajar bukan hanya identik dengan main fisik saja. Contoh, karena si anak nakal atau nilainya di sekolah semakin turun. Mungkin kita orang tua pernah menyuruh anak-anak kita agar tidak pulang larut malam lagi. Tidak memberikan mereka bermain handphone terus-menerus. Tidak diperkenankan untuk memakai sepeda motor juga adalah sebuah bentuk hajaran. Nah, saudara-saudara, dalam nas ini Allah memberikan janji pemulihan kepada umatnya Israel setelah mereka mendapatkan hajaran atau hukuman dari Allah selama 40 tahun hidup dalam pembuangan. Hajaran atau hukuman Allah adalah karena dosa mereka dan efek jera agar mereka tidak mengulanginya kembali. Walaupun Allah murka, Allah menghajar mereka, itu pun karena kasih Allah agar umatnya tidak hidup di dalam dosa. Dan bersyukurlah kita ketika kita mendapatkan hajaran dari Tuhan. Berarti Ia mengasihi kita dan tidak mau kita hidup terlalu lama di dalam dosa. Dalam Mazmur pasal 94 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Nah, ketika Tuhan mengajar kita di dunia ini, Tuhan menginginkan adanya perubahan, penyadaran diri dalam kehidupan kita, agar kita tidak dihukum bersama dunia ini nantinya. Rasul Paulus juga mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 32,
Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih akan memulihkan hidup umatnya ketika kita menyadari kesalahan kita. Demikianlah janji Allah kepada bangsa Israel dalam nas ini. Firman Allah mengatakan, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Allah lah yang menghajar bangsa Israel melalui bangsa asing. Dan Allah juga yang akan memulihkan bangsa Israel melalui bangsa asing. Dalam hal ini, Allah menunjukkan kuasanya kepada semua bangsa. Dan semua bangsa pun akan tunduk dan takut kepadanya. Dalam Mazmur 102 ayat 15 dikatakan, maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Nah, saudara-saudara, jika hidup kita saat ini dalam kesusahan dan ingin dipulihkan oleh Tuhan, maka bersabarlah dan tetap berpengharapan akan pertolongannya. Renungkanlah, jika bangsa Israel begitu lama menderita hingga 40 tahun lamanya di dalam pembuangan. Itu semua karena mereka harus menjalani hukuman atas dosa mereka. Namun Allah berkenan mengasihi mereka dan memulihkan hidup mereka. Sebab itu, bersabarlah dan sadarilah akan dosa-dosa kita. Dan jalanilah dengan ikhlas atas semua derita dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan segera datang untuk memulihkan kehidupan kita setelah kita menyelesaikan hajaran atau hukuman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguatkan umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami menyembah-Mu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu saat ini yang boleh mengingatkan kami akan kasih-Mu yang sangat besar. Meskipun kami selalu melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tapi Engkau tetap mengasihi hidup kami. Ampunkan kami ya Tuhan atas setiap dosa-dosa kami. Mampukan kami untuk menyadari kesalahan kami. Mampukan kami untuk menerima setiap ajaran-Mu agar kami semakin paham akan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah menebus dosa-dosa kami. Dan kami berharap Engkau memulihkan hidup kami dan memberikan kami sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau juga memberkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, dan kami pun menyerahkan hidup kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.